Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib iman, teman-teman azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Muhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, buah karya Ustazuna wa waliduna Aunur Rafiq bin Gufran Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan isim-isim mushtaq, yang mana pada malam ini kita akan masuk ke pembahasan isim mushtaq yang ke-6, ke-7, dan ke-8, yaitu isim zaman, isim makan, dan isim alat. Baik, tafadhal dibaca Pak Bayu. Ya Ustaz. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu pekerjaan. Misal, mau'idul imtihani awalus sawali. 7. Isim makan, isim yang menunjukkan tempat pekerjaan. Misal, ajlisu alal maq'adi. Baik. Kemudian ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, termasuk isim mushtaq yang ke-6 adalah isim zaman. Apa yang dimaksud dengan isim zaman? Isim yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Ya. Ini kaitannya bukan dengan fiil ya. Karena kalau fiil itu memang punya zaman sendiri. Kalau lampu maka namanya madhi. Kalau sekarang atau akan datang itu namanya hal dan istiqbal. Itu yang ada pada zaman fiil. Adapun yang dimaksud dengan isim zaman di sini adalah zaman yang bukan terjadi pada fiil. Karena fiil itu kata kerja. Adapun isim zaman maka dia adalah merupakan isim. Hanya saja dia menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Ya, contoh di sini mau'idul imtihani awwalus syawali. Ya, mau'idul imtihan. Yang jadi pembahasan adalah kata mau'idu. Ya, mau'idu. Mau'idu di sini adalah isim zaman. Ya, isim zaman. Kenapa dinamakan isim zaman? Karena menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Ya, pekerjaan apa itu? Ujian. Ya. Waktu ujian itu adalah di awal bulan Syawal. Makanya mau'id di sini kita artikan waktu. Disebabkan dia isim yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Dan imtihan itu adalah pekerjaan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah isim makan. Apa yang dimaksud dengan isim makan? Isim yang menunjukkan tempat pekerjaan. Ya, tempat pekerjaan. Contoh, ajlisu alal maq'adi. Ajlisu itu adalah pekerjaannya, duduk. Di mana tempat duduknya? Maq'adi. Maq'adi di sini dinamakan isim makan karena dia menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan atau tempat terjadinya fiil. Tempat terjadinya fiil. Ya. Kemudian pola dari isim zaman dan isim makan ini sama.
ada dua polanya, maf'alun atau maf'ilun. Nah, nanti akan dibahas pada penjelasan selanjutnya. Baik, dilanjutkan Pak Bayu. Cara menyusun isim zaman dan makan adalah sama, yaitu A. Jika fiilnya 3 huruf, maka ikut wazan maf'alun. A. Jika fiil mu'tal akhir, contohnya roma, menjadi marman. B. Jika fiil mudhoreknya di domah atau di fathah ain, fiilnya contoh haroja yahruju, mahrojun, la'iba yal'abu, mal'abun. Baik. Terus yang kedua? Yang kedua ikut wazan maf'ilun. A. Jika fiil mudhoreknya di kasroh ain, fiilnya contoh jalasa, menjadi yajlisu, menjadi majlisun. B. Jika fiil huruf awalnya huruf ilat, contohnya wa'ada, mau'idun. Yang B. Jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka susunannya seperti isim maf'ul, misalnya istasfa, menjadi mustasfan. Baik. Kemudian Ikhwan, setelah kita membahas kalau isim zaman dan isim makan itu termasuk dari isim mushtaq, kemudian apa yang dimaksud dengan isim zaman, apa yang dimaksud dengan isim makan, yaitu isim yang menunjukkan waktu pekerjaan, jadi dia harus isim, makanya nggak ada hubungannya dengan fiil. Nah, dia dinamakan isim zaman. Kemudian apabila menunjukkan tempat pekerjaan, maka dinamakan isim makan. Kemudian sekarang bagaimana cara menyusun isim zaman dan isim makan? Maka cara penyusunan isim zaman dan isim makan itu sama. Jadi polanya sama. Kemudian hal yang pertama kita bahas, apabila isim zaman atau isim makan terbentuk dari fiil sulasi, fiil yang 3 huruf, maka polanya bisa maf'alun, bisa maf'ilun. Kapan berpola maf'alun? Dia berpola maf'alun ketika fiilnya adalah fiil naqis. Ya, fiil naqis. Apa yang dimaksud dengan fiil naqis? Fiil yang ada huruf ilat di akhirnya. Ya. Makanya dinamakan dengan mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu adalah fiil yang punya huruf illah di akhirnya. Entah itu wawu, entah itu alif, entah itu iya. Ya. Itu semua adalah huruf illah. Dan apabila terletak di akhir, maka fiil dinamakan mu'tal akhir atau fiil naqis. Ya, fiil naqis. Nah, apabila fiilnya mu'tal akhir atau naqis, maka pola dari isim zaman dan isim makannya adalah maf'alun. Ya, maf'alun. Contoh misalnya jaro yajri. Nah, di sini jaro yajri. Ini sulasi 3 huruf, kemudian mu'tal akhir karena huruf ilatnya di akhir. Maka pola dari isim zaman dan isim makannya adalah maf'alun, menjadi majron. Ya. Contoh lain yang ada dengan kitab Roma. Ya. Roma. Ya, Roma yarmi. Huruf ilatnya di akhir, maka dia mu'tal akhir atau nakis. Ketika kita ingin membentuk isim zaman atau isim makannya, maka polanya adalah maf'alun hingga menjadi marman. Maf'alun marman. Ya. Contoh lain misalnya
Eh, Sara yasri. Ya, sara yasri. Nah, itu sama. Mu'tal akhir. Maka polanya adalah maf'alun. Menjadi masron. Masron. Ya, da'a yad'u. Ya. Da'a yad'u. Menjadi apa? Mad'an. Ya. Ya. Baik. Kemudian ya, yang kedua, apabila fi'il sulasi tersebut ain fi'il mudhari'nya berharokat dhammah atau fathah, maka pola dari isim zaman dan makanya adalah maf'alun juga. Ya, maf'alun juga. Contoh misalnya kataba yaktubu. Nah, lihat kata yaktubunya. Yaktubu. Di sini ain fiilnya berharokat dhammah, ya, yaitu tak yaktu. Itu namanya ain fiil. Nah, ain fiilnya berharokat dhammah, maka pola isim zaman dan isim makannya adalah maf'alun, menjadi maktabun. Ya, maktabun. Qa'ada yaq'udu. Nah, qa'ada yaq'udu. Nah, perhatikan kata yaq'udu. Fi'il mudhari', ain fi'ilnya dhammah, maka pola dari isim zaman dan makannya adalah maf'alun, menjadi mak'adun. Ya, mak'adun. Ya. Contoh lain. Daraba. Daraba yadribu. Nah, di sini ain fi'ilnya kasroh, maka nanti mengikuti pola maf'ilun, bukan maf'alun lagi. Jadi yang mengikuti pola maf'alun adalah ketika dia fi'il nakis atau huruf ilahnya di akhir, atau harokat dari ain fi'il mudhari'nya dhammah atau fathah. Ya, contoh yang fathah. Misalnya apa? Yang fiil yang sering kita dengar. Sona'a yasna'u. Ya, sona'a yasna'u. Membuat. Nah, berarti di sini ain fiilnya berharokat fathah, maka pola dari isim zaman dan makannya adalah maf'alun. Berarti masna'un. Masna'un. Ya. Baik, coba Pak Bayu. Nah, bikinkan isim zaman dan makan dari fiil zahaba yazhabu. Zahaba berarti madhabun. Madhabun. Kenapa polanya maf'alun? Itu ain fiilnya berharokat fathah. Naam, ain fiilnya berharokat fathah. Fathah. Baik. Karena saya nusu. Kanasa Ya, yakdusu maknasun. maknasun. Kenapa polanya maf'alun? Kanasa yaknusu. Karena ain fiilnya berharokat dhammah. Karena ain fiilnya berharokat Dhammah. dhammah. Naam. Ya. Rawa yarwi. Rawa yarwi. Rawa yarwi. Ada huruf alif di akhir. Rawa. Marmun. Marwun. Marwan. Marwan. Ya Marwan, Ustaz. Ya, Marwan, Mada'an. Kenapa Marwan? Polanya maf'alun.
Ini yang tadi saya masih kurang paham yang Roma jadi marma, Ustaz. Karena Roma ini kan perhatikan fiil Roma. Ya. Fiil Roma di sini adalah fiil yang mu'tal akhir. Apa yang dimaksud dengan mu'tal akhir? Fiil yang ada huruf illah di akhirnya. Dan huruf illah itu bisa wawu, bisa alif, bisa iya. Nah, Roma di sini huruf akhirnya adalah alif. Maka dia adalah mu'tal akhir. Nah, kalau begitu, pola dari isim zaman dan isim makannya adalah maf'alun. Sehingga sama dengan marman. Yang ditanyakan apa Pak Bayu? Kenapa marman? Iya, Gitu kok ya? enggak, iya, bahasanya kan maf'alun ya Ustadz. Ya, Kok jadi marman itu yang tadi. masih ingat pembahasan isim maksur di awal-awal? Iya Ustadz, mesti murojaah lagi. Ya. Isim maksur itu kan setiap isim yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Ya. Maka ketika nggak ada alif lam, huruf sebelum alif harokatnya fathatain menjadi marman. Al-fata menjadi fatan. Al-marma menjadi marman. Ya, menjadi marman. Karena dia adalah isim maksur. Ya. Dan kemana dommatain di maf'alunnya? Kemana? Nggak ada yang bisa baca harokat alif. Hingga dommah di sini tidak terbaca. Uzur. Siapa yang bisa baca harokat alif? Bisa nggak antum Pak Bayu baca harokat alif? Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Jadi tetap dia polanya maf'alun, hanya saja karena dia adalah merupakan isim maksur, dommatain pada alif tidak bisa dinampakkan. Dan kaidah dari isim maksur, ketika dia tidak ada alif lam, huruf sebelum alif fathatain, makanya marman. Ya, marman. Kalau ada alif lamnya, maka fathatain dibuang menjadi al-marma. Al-marma. Sama seperti al-fata. Itu ketika ada alif lam, nggak ada fathatain. Tapi ketika nggak ada alif lam, maka bacanya fatan dengan fathatain pada huruf sebelum alif. Insya Allah terbayang nggak Pak Bayu? Iya Ustaz. Ya. Jadi kalau rawa yarwi, apa tadi? Isim zaman dan isim makannya? Rawa yarwi. Rawan. Marwan. Nah, Marwan. Marwan. Ya, Marwan. Kalau ada alif lamnya? Al-marwa. Al-marwa. 6. Mumtaz. Ya. Misal lain contoh. Goza yagzu. Goza yagzu. Apa? Isim zaman dan isim makannya. Pak Agus Lim. Goza yagzu. Goza yagzu itu ya. Afwan Ustaz, masih belum paham banget nih Ustaz. Ya, coba diperhatikan. Goza yagzu. Ya. Ini goza 3 huruf sulasi. Kemudian di akhirnya ada huruf alif, yaitu huruf ilat. Berarti dia fiil yang mu'tal akhir. Kalau dia mu'tal akhir, maka pola dari isim zaman dan isim makannya adalah maf'alun. Ya, maf'alun.
Sehingga Maf'alun. jadi apa? Pak Guslim. Oh, tadi apa? Ghoza ya? Ya, goza. Berperang artinya. Ghoza berarti jadi Mag. apa ya? Ghoza Ya benar. jadi Mag. Maghzan. Ya, Maghzan. magzan. Nah, magzan. Ya, mumtaz. Ya. Maghzan. Ya, nah. Magzan. Kenapa? Polanya maf'alun. Karena huruf mu'tal akhirnya itu ada apa alif tadi ya? Ya, Ada huruf alif. ilatnya Karena deh. fiilnya ada huruf ilat di akhir. Mu'tal akhir. Baik. Kalau yang ini, Pak Guslim, fiilnya misalnya, ya, sebentar. Nazara yanzuru. Isim zaman dan isim makannya polanya apa? Nazara melihat. Yanzuru. Nazoro yanzuru. Polanya maf'alun Ustaz. Menjadi apa? Afan tadi apa Ustaz? Jadi pelupa. Nazara yanzuru. Melihat. Nazoro yanzuru berarti menjadi yakhruju. Cara ngerubahnya itu gimana ya Ustaz ya? Mengikuti pola maf'alun. Jadi sesuaikan aja. Kan huruf aslinya fa, ain, lam. Berarti huruf aslinya nun, zo, ro. Itu antum tambahkan mim, kemudian ikuti pola atau harokat dari maf'alun. Mimnya fathah, fa fiilnya sukun, ya, berarti nunnya sukun. Ya. Ainnya fathah, berarti zo-nya fathah. Lamnya domatain, berarti ro-nya domatain. Menjadi manzorun. Manzorun. Nah. Coba perhatikan Ikhwan. Kita buka perhatikan di sini di layar. Nazara yanzuru. Nah, berarti ini adalah fi'il sulasi. 3 huruf nazara. Kemudian ain fi'il mudhari'nya, yanzuru ini fi'il mudhari'. Ain fi'ilnya berharokat dhammah. Mana ain fi'il? Dha. Karena mengikuti pola yaf'ulu. Yaf'ulu. Nah. Jadi ini namanya ain fi'il. Ainnya berharokat dhammah. Berarti dha ini juga dinamakan ain fi'il. Dia berharokat dhammah. Karena dia berharokat dhammah, maka pola dari isim zaman dan isim makannya adalah maf'alun. Mana patahnya ini? Dhammah
Ini fathatain, kasratain. Nah. Ini adalah pola dari isim zaman dan isim makannya maf'alun. Maka kita bentuk isim zaman dan isim makan dari yanzuru mengikuti pola maf'alun. Nah, berarti tambahkan mim. Jadi man, gitu kan? Kemudian zorun. Ya, man zorun. Berarti antum mim tambah nazara. Ya. Antum tinggal tambahkan mim plus nazara. Tapi harokatnya berubah seperti harokat maf'alun. Berarti ma nun sukun, karena paknya sukun, maf berarti nun sukun. Man. Ainnya patahah, berarti zo patahah. Man zo. Lamnya dhammatain, ra-nya dhammatain. Menjadi man zorun. Man zorun. Paham? Insyaallah Pak Muslim. Insya Allah paham Ustaz. Cuman di fiilnya itu saya nggak paham huruf-hurufnya Ustaz. Nah itu Karena dia, nggak nanti hafal kita belajar. kosakatanya. Nanti kita belajar di tasrif Iya. insyaallah. Baik. Kalau Jadi contoh kayak gini. Kalau lisan gitu nggak bayangin. Kalau contoh kayak gini Pak Ya. Agus Lim. Misalnya. Iya. Alima. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Apa isim zaman dan isim makannya? Alima ya'lamu. Iya. Berarti Ya'lamu. Alima ya'lamu. Ya. Alima kan 3 huruf. Ya. Ya'lamu. Ya'lamu. Ya'lamu fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya fathah. Berarti pola dan zamannya dan isim makannya apa? Maf'alun juga Ustaz. Maf'alun. Berarti jadinya apa? Oh, ya. Jadinya ma'lamun. Ma'lamun. Naam. Ahsan. Nah. Ya, mumtaz. Yang lain insya Allah paham ya? Iya. Jadi, kalau ada tulisannya sih Pak, insya Allah paham. Jadi nggak bisa ngebayangin hurufnya gitu Ustaz. Baik. Pelan-pelan insya Allah. Pak Bayu mohon dikembaliin. Jadi hewan insya Allah ya, paham ya? Isim zaman dan isim makan itu apabila fiilnya sulasi, fiil yang 3 huruf, maka dilihat apakah dia mu'tal akhir atau tidak. Kalau dia mu'tal akhir, maka polanya maf'alun. Kemudian jika dia tidak mu'tal akhir, dilihat harokat ain fiil mudhari'nya. Kalau harokat ain fiil mudhari'nya dhammah atau fathah, maka tetap polanya maf'alun juga. Kemudian selanjutnya yang pola maf'ilun. Yang polanya maf'ilun dengan mengkasrah ain. Kalau tadi maf'alun, fathah ainnya, sekarang maf'ilun, kasrah ainnya. Kapan isim zaman dan isim makan berpola maf'ilun? Ketika fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya berharokat kasroh. Ya. Jadi kebalikan dari yang di atas.
Kalau di atas apabila ain fiilnya berharokat dhammah atau fathah, maka pola isim zaman dan isim makannya maf'alun. Sekarang apabila ain fiil mudhari'nya berharokat kasrah, maka pola isim zaman dan isim makannya adalah maf'ilun. Ya, maf'ilun. Contoh misalnya, ya. Ghasala yaghsilu. Ya. Ghasala yaghsilu. Nah, perhatikan kata yaghsilu. Fi'il mudhari', ain fi'ilnya berharokat kasrah. Ya, sinnya itu ain fi'il. Dia berharokat kasrah. Maka pola dari isim zaman dan isim makannya adalah maf'ilun. Berarti menjadi magsilun. Magsilun. Ya. Kemudian contoh lain. Daraba yadribu. Ya, daraba yadribu. Baik, Pak Andrika. Apa isim zaman dan isim makannya? Daraba yadribu. Gak ada ya? Pak Pujo. Ada Pak Pujo? Ada Ustaz. Baik, apa Pak Pujo? Isim zaman dan isim makan dari daraba yadribu. Yadribu jadi madribun Ustaz. Madribun. Madribun. Kenapa madribun? Karena ain fiilnya di kasroh. Nah, ain fiilnya di kasroh. Mumtaz. Ya. Contoh lain misalnya. Raja'a yarji'u. Pak Denny. Ya, Ustaz. Apa isim zaman dan isim makannya? Raja'a yarji'u. Yarji'u. Yarji'u ya, Ustaz. Ya. Marji'un, Ustaz. Marji'un. Kenapa polanya maf'ilun? Maf'ilun karena ain fiilnya di kasroh. Ain fiilnya di kasroh. Nah, mumtaz. Nazala yanzilu. Fa'arif Wahyudi. Ada orangnya? Nggak ada. Baik. Pak Ujang. Subagio. Ada? Hadir Ustaz. Baik. Nazala yanzilu. Apa isim zaman dan isim makannya? Najala yanzilu manzilun. Kenapa manzilun? Polanya maf'ilun. Karena ain fiilnya kasroh Ustaz. Karena ain fiilnya kasroh. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, jadi Ikhwan, ketika ain fiil mudhari'nya kasroh, maka polanya adalah maf'ilun. Ini yang pertama. Kemudian jika fiilnya diawali dengan huruf ilat atau istilahnya nanti fiil misal, ya jadi tergantung letak huruf ilahnya. Kalau di awal maka namanya adalah fiil misal. Kalau di tengah maka namanya ajwab. Kalau di akhir maka namanya nakis. Ya, ini istilah untuk fiil yang ada huruf ilahnya. Apabila huruf ilahnya di awal namanya misal. Apabila huruf ilahnya di tengah maka namanya ajwab. Apabila huruf ilahnya di akhir maka namanya nakis. Ya, nakis. Pak Subhan. Ya, mana orangnya? Ya, Ustaz. Misalnya, ya, nama yanamu. Ini istilahnya fi'il apa? Fi'il ajwaf. Ajwab. Kenapa ajwab? Karena huruf ilatnya di tengah.
Huruf ilatnya di tengah. Apa huruf ilatnya di sini? Alif. Alif. Nama. Ya, huruf alifnya di tengah. Maka namanya ajwab. Kalau wasolah, yasilu, fasubahan. Misal. Misal. Kenapa dinamakan misal? Karena huruf ilatnya di awal. Huruf ilatnya di awal. Apa huruf ilatnya di sini? Wow. Wow. Nam. Wasolah. Da'a. Da'a. Ini namanya fi'il apa? Pak Subhan. Nakis. Nakis. Kenapa dinamakan nakis? Karena huruf ilatnya di akhir. Huruf ilatnya di akhir. Apa huruf ilatnya? Huruf ilatnya ya, Ustaz ya. Huruf ilatnya waw alif. Da'a. Alif ya. Kan? Alif. Alif. Ya. Baik. Nah, apabila antum menemukan ikhwan fiil yang huruf ilatnya di awal atau misal, maka pola dari isim zaman dan isim makannya adalah maf'ilun. Nah, contoh di sini wa'ada. Wa'ada. Huruf pertamanya adalah waw dan dia adalah huruf ilat. Berarti ini fiil misal. Nah, karena dia fiil misal, maka pola dari isim zaman dan isim makannya adalah maf'ilun. Menjadi mau'idun. Maf'ilun. Mau'idun. Nah, baik. Sekarang Pak Darso. Nah, udah lama nih Pak Darso nggak kedengaran suaranya. Nah, Ustaz Afwan Ustaz baru bisa hadir lagi. Baik. Walada yalidu. Apa isim zaman dan isim makannya? Pak Darso. Walada Ya. ya walada yadlidu Ustaz ya. Iya, walada. Walada yadlidu maulidun. Maulidun. Nah, maulidun. Makanya maulidun Nabi itu adalah waktu kelahiran Nabi. Maulid itu perayaan waktu kelahiran Nabi, kan orang-orang ada yang merayakan maulid. Maksudnya maulid dari kata maf'ilun, polanya menunjukkan waktu. Ya, menunjukkan waktu. Ya, atau tempat. Ya, maulidun Nabi misalnya di mana Ikhwan? Nabi lahir Makkah. Ya, maulidun Nabi di Makkah. Berarti tempat kelahiran gitu. Atau maulidun Nabi pada tanggal sekian berarti waktu. Nah, contoh lain misalnya wassalah. Ya, wassalah. Apa Pak Darso? Wassalah yaksilu saja. Wassalah yasilu. Wassalah isim yasilu. zaman dan isim makannya. Wassalah yasilu maslian. Maf'ilun polanya. Karena dia ada huruf ilah di awalnya. Wasola. Oh iya, wasola. Wasola mausilun. Mausilun. Ya. Baik. Contoh lain misalnya Pak Sikin. Ya, Pak Ustadz. Wasaba, menerkam atau menerjang. Wasaba. Mausibun. Kenapa polanya maf'ilun? Karena huruf ilatnya berada di awal, Pak Ustadz. Karena huruf ilatnya berada di awal. Fi'il misal. Apa huruf ilatnya di sini? Wow. Nah, mumtaz. Saya bertanya Pak Ustadz.
Saya bertanya Ya. Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi mengatakan untuk isim zaman dan makan, terutama untuk sulasi mujarot, Ya. itu untuk pola maf'alun itu huruf ilatnya berada Di berada di akhir. akhir Ya. fi'il nafis. Nah itu contohnya udah ada. Nah sekarang untuk yang pola maf'ilun huruf ilatnya berada di awal. Nah Di saya bertanya awal. yang tengah bagaimana Pak Ustadz untuk ini Pak Ustadz? Oh, yang tengah. Ada di mana Maka Pak Ustadz? maka yang tengah mengikuti pola maf'alun. Ya Oh seperti begitu Pak. ya nama, ya namu. Apa jadinya? Nama ya namu. Ya. Nama ya namu jadinya man alu. Apa? Papilnya kan nun. Papilnya nun. Kita ganti aja. Biar antum gak kesulitan. Koma yakumu. Koma huruf ilatnya berada di akhir tempat alif itu. Koma di tengah. Koma, oh ya, koma. Ada huruf ilat ya, pusat ya. Alif. Oh, koma ya, huruf alif di tengah betul ya. Itu namanya fi'il apa namanya, Pusat? Ajwab. Oh, zuwab itu yang baru nangkep, Pusat. Ya. Nah, itu polanya apa? Isim makan dan isim zamannya. Jadi kalau koma mako alun, Pak Ustaz. Makwamun. Makwamun. Ya, jadi nanti alifnya itu dilihat dia aslinya wawu atau ya. Kalau dia adalah wawu, maka dikembalikan ke aslinya menjadi makwamun. Dari mana kita tahu kalau alif itu adalah gantian wawu? Lihat fi'il mudhari'nya. Qoma berubahkan menjadi wawu. Yakumu. Berarti alif itu asalnya wawu. Ketika dijadikan isim zaman, isim makan, maka dikembalikan ke wawu. Mengikuti pola maf'alun. Menjadi makwamun. Makwamun. Oh ya, Pak Ustaz. Ya, makasih, Pak. Ya, makwamun. Makwamun ya. Soalnya di sini tadi nggak kelihatan, Pak Ustaz. Ya. Iya, makasih, Pak Ustaz. Atau untuk yang ihwan, untuk yang ajwab, maka mengikuti kaidah lihat ain fi'il mudhari'nya. Apa harokatnya? Dhammah, fathah atau kasroh. Ketika dia dhammah atau fathah, maka mengikuti pola maf'alun. Ketika dia kasroh, maka mengikuti pola maf'ilun. Contoh, ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Ya. Ba'a yabi'u. Nah, itu ba'a alifnya gantian iya. Lihat fi'il mudhari'nya yabi'u, kembali ke ya. Yabi'u asalnya yabyi'u. Ala wazan yaf'ilu. Yabyi'u yaf'ilu. Berarti ain fi'ilnya kasroh. Maka pola dari isim zaman dan isim makannya adalah maf'ilun. Menjadi apa? Mabyi'un. Mabyi'un. Gitu. Kalau dia ain fi'ilnya dhammah atau fathah, maka polanya maf'alun. Seperti qama yakumu. Yakumu itu asalnya yakwumu. Polanya yaf'ulu. Berarti pola isim zaman dan isim makannya adalah maf'alun. Menjadi makwamun. Ya. Baik. Jelas Pak Sikin ya? Ya, jelas Pak Ustaz. Syukran, Pak Ustaz. Baik. Cuman antum belum belajar bagaimana mengetahui harokat ain fi'il dari fi'il ajwab. Ya, karena nanti ada proses i'lal namanya. Nanti kita bahas di bab sorob insyaallah. Proses apa ilal, Pak Ustaz? Ilal apa ya, ilat? i'lal.
Ilal Gharizah. pemindahan harokat. Ya, ya. Pemindahan harokat contohnya. Kan asalnya yakwumu. Yakwumu. Ya. Polanya ulu. Kemudian nanti harokat ain fiil dipindah ke huruf sebelumnya. Menjadi yakumu. Yakwumu menjadi yakumu. Nah, pemindahan harokat dari ain fiil ke huruf sebelumnya itu dinamakan i'lal. Itu ada bab sendiri. Baik. Ya, syukran Pak Ustaz. Afwan. Lanjut Ikhwan. Tafadhal Pak Bayu. Udah ya, udah dibaca ya. Kemudian Ikhwan, apabila fiilnya bukan sulasi, artinya dia rubai, humasi, sudasi, huruf fiilnya 4, 5, 6, maka cara membentuk isim zaman dan isim makannya adalah seperti pola isim maf'ulnya. Seperti pola isim maf'ulnya. Ya, contoh misalnya ijtama'a. Ijtama'a. Ya. Ini ada berapa huruf? Hamzah, jim, ta, mim, ain. Berarti ada 5 huruf. Berarti ini fi'il humasi. Kalau kita mau bentuk isim zaman dan isim makannya, maka persis polanya seperti isim maf'ulnya. Dan udah kita pelajari sebelumnya cara membentuk isim maf'ul dari fi'il sulasi, rubai, humasi, sudasi, udah di pembahasan isim maf'ul. Tinggal antum rujuk bagaimana cara membentuk isim maf'ulnya, maka seperti itu juga cara membentuk isim zaman dan isim makannya. Untuk ijtama'ah, maka pola atau isim maf'ulnya adalah mujtama'un. Ya, berarti isim zaman dan isim makannya adalah mujtama'un juga. Mujtama'un juga. Baik. Ada yang ditanyakan Ikhwan sebelum kita masuk ke isim alat? Tafadhal. Apa Ustaz mau tanya? Ya. Tadi yang huruf ilat yang di awal itu apa namanya? Yang di awal, di tengah sama di akhir. Tadi Ya. yang di tengah kan dilihat dari ain fiil ya, harokatnya. Bukan yang di awal. Yang di tengah. Oh, yang di tengah. Yang huruf ilat yang di tengah, maka dilihat dari harokat ain fiilnya. Kalau doma sama fathah berarti masuk ke maf'alun. Ya. Kalau kasroh berarti ke maf'ilun sebenarnya. Iya. Kalau yang di awal sama yang di akhir itu bisa masuk ke mana Ustaz? Kalau yang di awal, maka dia masuknya ke maf'ilun. Kalau di akhir, maka masuknya ke maf'alun. Itu selalu ya Ustaz? Selalu. Nah Ustaz. Baik. Ya, ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Wafikum barakallah. Afwan Ustaz. Ya, silakan Pak Subhan. Saya lihat di sini yang Ustaz, Masdar mim, saya lihat mirip ya Ustaz. Mirip dengan mirip. Iya. Apa yang membedakan Ustaz? Sama saja Ustaz. Yang membedakan itu dari makna. Oh. Dari makna. Ketika antum maknanya itu menerangkan tempat, menerangkan waktu, maka itu namanya isim zaman, isim makan. Jadi ada satu yang polanya sama, maf'alun gitu kan. Ya. Tapi terkadang itu adalah masdar mim. Ya, dan masdar itu menunjukkan apa? Menunjukkan kejadian. Bukan menunjukkan waktu, bukan menunjukkan tempat. Tapi kejadian. Ya, berarti itu adalah masdar mim. Kalau menunjukkan waktu atau tempat, maka itu isim makan atau isim zaman. Ya. Yes. Syukran. Baik. Afwan. Makanya penting Ikhwan untuk memahami makna. Karena sebelum antum menjelaskan posisinya,
ini isim makankah, ini isim zamankah, ini masdar mimkah, gitu kan? Antum harus tahu maknanya dulu. Ini konteks siak kalimatnya sedang menerangkan waktu, menerangkan tempat, atau menerangkan kejadian. Nah, kalau menerangkan waktu atau tempat, maka itu adalah isim makan, walaupun isim zaman. Walaupun polanya maf'alun, sama seperti masdar mim. Ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan, Iwan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke isim alat. Tafadhal Pak Bayu. 8. Isim alat. Isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Cara membuatnya. A. Isim alat hanya dibuat dari fiil yang 3 huruf yang muta'addi atau membutuhkan objek. Lalu B. Diikutkan wazan-wazan berikut ini. Yang pertama, wazan mif'alun. Misalnya, baroda menjadi mibrodun. Najala menjadi minjalun. Ala menjadi mikwalun. Koso menjadi mikosun. Yang kedua, ikut wazan mif'alatun. Kanasa menjadi miknasatun. La'iko menjadi mil'akotun. Toroko menjadi mitrokotun. Roma menjadi mir'atun. Yang ketiga, ikut wazan mif'alun. Misal, sobuha menjadi misbahun. Fataha menjadi miftahun. Wazana menjadi mingzanun. Nasyoro menjadi mingsyarun. Tafadhal Pak Bayu. Ya Ustaz? Ya, dapat. Dilanjut. Udah selesai? Udah. Baik, tadi suaranya agak hilang. Oh, Tapi Iwan, sekarang kita akan membahas tentang isim alat. Ya. Isim alat itu adalah termasuk isim mustaq yang ke-8. Ya, termasuk isim mustaq yang ke-8. Baik, Pak Puan. Apa yang dimaksud dengan isim alat, Ikhwan? Isim alat adalah isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Jadi isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Itu dinamakan dengan isim alat. Dan pola dari isim alat itu ada 3. Ya, dan ini sifatnya sama'i. Apa yang dimaksud dengan sama'i? Kita mendengarkan orang Arab yang memberikan wazan isim alat dengan salah satu dari 3 pola ini, mif'alun, mif'alatun, mif'alun, itu yang dinamakan dengan sama'i. Jadi cuma 3 wazan ini, nggak ada wazan yang lain, ya. Dan isim alat itu hanya dibentuk dari fiil sulasi, fiil yang 3 huruf. Kemudian dia muta'addi, butuh kepada objek. Artinya fiil lazim yang tidak butuh objek tidak bisa dibentuk darinya isim alat. Contoh, jalasa, yajlisu. Bisa enggak kita bentuk isim alat dari jalasa, Pak Bayu? Awan tadi nyari chargeran HP, Pak Ustaz. Mas Heri. Ada orangnya? Nah, Ustaz. Bisa enggak kita bentuk isim alat dari jalasa? Tidak, Ustaz. Kenapa? Karena jalasa termasuk fi'il lazim. Nah, karena jalasa termasuk fi'il lazim. Hasuna.
Hasuna yahsunu. Nggak bisa juga Ustadz. Nggak bisa. Karena lazim juga. Lazim. Ya, jadi kapanpun antum menemukan fiil yang tidak butuh kepada objek, yang tidak butuh kepada maf'ul bih, maka itu namanya fiil lazim dan tidak bisa dibentuk isim alat dari fiil lazim. Hanya fiil muta'addi dan sulasi 3 huruf itu yang bisa dibentuk darinya isim alat, ya. Kemudian pola atau wazan dari isim alat itu salah satu dari 3 pola ini, dan 3 pola ini sifatnya sama'i, seperti mif'alun, mif'alatun, mif'alun. Ini 3 pola yang sifatnya sama'i, ya, dan ini adalah pola-pola isim alat. Baik. Contoh misalnya, ya, fataha, fataha yaftahu, membuka. Membuka itu butuh objek, enggak Pak Bayu? Butuh Ustaz. Ya, berarti itu pekerjaan yang butuh objek. Berarti ada objek yang dibuka. Maka dia muta'addi. Dia muta'addi. Kemudian dia sulasi, 3 huruf, fataha. 3 huruf, kemudian butuh objek. Nah, maka bisa dibentuk darinya isim alat. Polanya apa? Mif'alun. Menjadi miftahun. Ya, miftahun. Ya. Kemudian contoh lain misalnya ro'a, melihat. Ro'a itu melihat. Butuh objek enggak? Butuh Ustaz. Butuh. Nah, pasti ada objek yang dilihat. Maka dia sulasi, kemudian muta'addi. Bisa dibentuk darinya isim alat. Polanya mif'alatun menjadi mir'atun, ya. Mif'alatun menjadi mir'atun, double alif, ya. Kemudian mat jadinya mir'atun. Contoh lain, toroko, ya, toroko itu artinya mengetuk. Nah, butuh enggak? Mengetuk itu butuh objek enggak? Butuh Ustaz. Butuh. Berarti dia sulasi muta'addi. Nah, alat untuk mengetuk itu polanya nanti mif'alatun menjadi mitraqatun. Makanya palu itu bahasa Arabnya mitraqah. Ya, asalnya alat untuk mengetuk, ngetuk paku pakai palu. Berarti palu mitraqah. Ya. Baik. Daraba. Daraba, memukul. Butuh objek enggak? Memukul. Butuh Ustaz, butuh. Butuh. Ya. Memukul itu pasti ada yang dipukul. Maka butuh objek. Butuh objek yang dipukul. Nah, kalau begitu bisa dibentuk darinya isim alat. Polanya mif'alun menjadi midrabun. Ya, midrabun. Ya. Baik. Jadi ini macam-macam pola dari isim alat, ikhwan. Dan dia antum bisa tahu polanya mif'alun ataukah mif'alatun ataukah mif'alun bagaimana? Maka itu satu-satunya cara adalah merujuk ke kamus. Ya, merujuk ke kamus. Kenapa? Kenapa? Karena isim alat dengan pola-pola berikut itu sifatnya sama'i. Kapan kita mengatakan mif'alun? Kapan kita mengatakan mif'alatun? Kapan kita mengatakan mif'alun? Itu enggak sembarangan. Yaitu sama'i. Kita mendengar orang Arab ya mempolakan isim alat dari baroda itu adalah mif'alun menjadi mibrodun. Berarti enggak bisa kita katakan
mibrodatun dengan pola mif'alatun. Juga nggak bisa kita katakan mibrodun dengan pola mif'alun. Nggak bisa. Tetap mibrodun dengan pola mif'alun. Karena begitulah orang Arab membahasakan alat ya dari baroda. Begitupun sobaha, sobuha, pagi ya. Menerangi. Sobuha itu menerangi. Berarti ada objek yang diterangi. Pola isim alatnya misbahun. Ini sifatnya sama'i. Kita dengarkan orang Arab memberikan pola isim alat untuk sobuha adalah misbahun dengan pola mif'alun, maka nggak bisa diubah menjadi mif'alatun, misbahatun, nggak bisa. Atau misbahun dengan pola mif'alun, pendek, baknya pendek, tanpa mat, nggak bisa. Karena ini semuanya sifatnya sama'i. Ya, rujuk ke Baik. Tafadhal Ikhwan, ada yang ditanyakan? Ustaz Afwan ingin bertanya. Kalau fi'il muta'addi dari wazan fa'ilah, adakah isim alatnya? Contohnya misalnya syariba, ya. Syariba. Syariba itu muta'addi atau lazim Ikhwan? Minum. Syariba yashrabu, fa'ila. Pak Bayu, minum itu muta'addi atau lazim? Butuh objek atau tidak? Butuh, Ustaz. Butuh, berarti dia muta'addi. Ya, Ustaz. Butuh dan Objek. dia muta'addi. Ya, karena dia muta'addi dan dia sulasi, maka bisa dibentuk darinya isim alat. Polanya adalah mif'alun, berarti mishrabun. Ya, mif'alun menjadi mishrabun. Ya. Jadi selama dia sulasi kemudian muta'addi, maka bisa dibentuk darinya isim alat. Baik dia polanya fa'ala ataupun fa'ilah. Yang penting dia muta'addi dan dia sulasi. Ya, wallahu alam. Contoh lain misalnya juga la'iqah. Ya, la'iqah. Itu apa? Polanya fa'ilah. La'iqah yal'aku. Ya. Maka isim alatnya adalah mil'aqatun. Ya, mil'aqatun. La'iqah itu artinya kayak nyendok sesuatu kan. Ya. Nyendokin sesuatu. Berarti butuh objek yang disendok. Alatnya namanya mil'aqatun. Sama la'iqah. Wazannya fa'ilah. Ya, artinya setiap yang sulasi dan muta'addi itu bisa dibentuk darinya isim alat. Baik itu polanya fa'ala ataupun fa'ilah. Ya, tadi ada pertanyaan Ikhwan. Apakah fi'il muta'addi yang dari wazan fa'ilah ada isim alatnya? Jawabnya ada. Selama dia muta'addi dan sulasi. Contohnya bagaimana? Di buku ada contohnya. La'iqa. La'iqa. La'iqa yal'aku. Berarti fa'ilah. Nah, dan dia muta'addi. Maka bisa dibentuk darinya isim alat. Apa isim alatnya? Mil'aqatun. Polanya mif'alatun. Baik.
Ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Saya, Ustaz. Siap, tafadhol. Kalau untuk menentukan lazim sama mutaadi harus tahu artinya, apa ada wazan-wazan tertentu yang bisa ini lazim, ini mutaadi, Ustaz? Harus tahu, pertama harus tahu maknanya, ya. Harus tahu maknanya. Kemudian kedua, memang ada beberapa wazan, ya, fiil yang lazim, ya. Contohnya itu biasanya yang wazannya faula, ya, hasuna, yahsunu, ya, karuma, yakrumu, ya. Ya, seperti itu. Jadi biasanya yang lazim itu polanya faula, ya. Tapi hal yang paling membantu untuk mengetahui lazim atau mutaaddi adalah mengetahui maknanya, ya, maknanya. Ketika dari makna itu kita ketahui nanti apakah ini butuh objek atau tidak. Kalau dia tidak butuh objek, maka dia lazim. Kalau butuh, maka dia mutaaddi. Contoh, Pak Guslim membaca, qara'a, butuh objek enggak? Butuh, Ustaz. Berarti dia lazim atau mutaaddi? Mutaaddi. Mutaaddi. 6. Kataba, menulis. Menulis. Butuh objek enggak? Menulis. Butuh, Ustaz. Butuh. Berarti dia mutaaddi. 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 Nah, mutaaddi. Tidur. Nama yanamu. Tidur. Tidur lazim ya, Ustaz? Lazim. Ya, lazim. Naam. Nah, baik. Jadi untuk mengetahuinya dari makna lebih membantu. Meskipun ada pola-polanya, yang biasanya pola fa'ula itu lazim biasanya, tapi enggak selamanya. Makanya yang paling membantu itu adalah dari segi makna. Bisa kita tentukan ini lazim atau mutaaddi. Wallahu a'lam. Saya pada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Ustaz. Ya, tafadhol. Kembali ke anu tadi Ustaz, isim makan. Ya, Kalau isim makan. sajada yasjudu kan kalau berdasarkan teorinya ini masjadun. Ya. Jadi kalau masjidun sajada itu apa? yasjudu. Ya. Seharusnya isim Masjadun. makan dan isim alatnya itu adalah masjad. Polanya maf'alun, masjadun. Ya. Kenapa? Karena ain fi'il mudhari'nya dhammah, yasjudu. Ya. Kalau dari segi kaidah, maka yang benar polanya adalah maf'alun, masjadun kita bilang. Ya. Tapi penggunaan yang sering dipakai ini namanya ghalabatul istimal. Jadi kalah pola kaidah kalah dengan penggunaan yang sering dipakai. Yang sering dipakai apa? Masjidun kan? Maf'ilun. Nah, maka itu yang jadinya dipakai orang, masjidun, masjidun, masjidun. Padahal kalau ngikuti pola, maka seharusnya maf'alun berdasarkan kaidah. Tapi karena yang sering dipakai masjidun, maka itulah yang tersebar. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak Subhan. Afwan. Ya, syukran Ustaz. Ya, afwan. Ada lagi yang ditanyakan? Kan Ustaz, berarti sama dengan makomun juga Ustaz tadi ya? Iya. Jadi kan koma yakumu makwamun. Iya. Tapi yang golibnya makomun gitu Ustaz ya? Nanti ada proses ilal. Makwamun itu sebelum diubah ke makomun. Nanti itu larinya ke proses ilal. Nah Ustaz.
Taib. Jadi maqamun itu asalnya maqwamun. Ya. Maqamun asalnya maqwamun. Kemudian nanti harokat wawu dipindahkan ke qaf, kemudian wawu diganti ke alif menjadi maqamun. Itu proses ilal namanya Mas Heri ya. Memang Nah, Ustaz. yang isim makan itu adalah maqam. Tapi asalnya sebelum terjadi ilal itu adalah maqwamun. Dapat dipahami insyaallah ya, Mas Heri ya? Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Ya, tafadhol. Ini mengenai ya, Pak Ustadz. Ini mengenai 3 pola merupakan sifat dari samai tersebut. Ada 3, Pak Ustadz ya. Ya. Maf'alun, maf'alatun. Jadi jika ya. Maksud saya gini Pak, jika belum tahu isim alat dari sebuah fi'il, kita gunakan salah satu mungkin yang pertama kali Pak Ustadz ya. Ya, golitnya seringnya yang pertama. Oh, tapi begitu, ketika Pak antum menemukan ya, ternyata bukan seperti itu isim alatnya, maka nggak boleh lagi menggunakan yang pertama. Oh, harus begitu, mengikuti isim alat yang sering dipakai. Jadi rujuknya ke kamus. Oh, begitu Pak Ustadz ya. Ya. Ya, syukran Pak Ustadz. Ya, Afwan. Ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Kagak ada yang ngumpulin PR kecuali Pak Subhan.